Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Romdoni. Nomor NIM saya 25267810143. Prodi saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang makalah yang berjudul Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini melalui Mewarnai dan Baca Al-Quran. Presentasi ini membahas bagaimana penggabungan kegiatan mewarnai dan pembelajaran Al-Quran dapat menjadi strategi inovatif dan holistik untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini secara optimal. Stimulasi tepat. Anak usia dini berada pada masa emas perkembangan atau biasa disebut golden age, periode krusial yang menentukan kualitas perkembangan kognitif, motorik, bahasa, sosial emosional, serta nilai moral dan religius anak di masa depan. Pada fase ini anak sangat membutuhkan stimulasi yang tepat, terencana, dan sesuai dengan karakteristik perkembangannya agar seluruh aspek perkembangan secara optimal. Peran kunci kegiatan mewarnai. Mewarnai adalah bentuk stimulasi yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Kegiatan ini memiliki peran ganda. Pertama, pengembangan motorik dan kognitif, melatih motorik halus, koordinasi mata dan tangan, konsentrasi, serta kreativitas anak. Anak belajar mengenal warna dan meningkatkan ketelitian. Kemudian yang kedua, media ekspresi dan belajar. Berfungsi sebagai sarana ekspresi seni dan mengembangkan kemampuan kognitif dasar dalam suasana belajar yang menyenangkan. Pentingnya nilai religius. Pembelajaran, bacaan atau hafalan Al-Quran. Pendidikan nilai religius sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan berbasis Islam. Pengenalan bacaan dan hafalan Al-Quran sejak dini memiliki peran strategis, yang mana ada 3 poin. Yang pertama, membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memori dan fokus. Dan yang ketiga, membangun kebiasaan belajar yang positif melalui pengulangan rutin. Inovasi holistik, integrasi mewarnai dan bacaan atau hafalan Al-Quran. Pengintegrasian kegiatan mewarnai dengan bacaan atau hafalan Al-Quran adalah strategi pembelajaran yang inovatif dan juga holistik. Kombinasi ini memberikan stimulasi yang seimbang antara aspek fisik, intelektual, dan religius. Inovasi holistik ini ada terbagi 3 poin. Yang pertama, aktivitas kreatif atau mewarnai, yaitu mengembangkan motorik halus dan juga kreativitas. Yang kedua, stimulasi spiritual atau bacaan Al-Quran, yaitu menstimulasi kognitif dan religius bagi anak usia dini. Kemudian yang ketiga, perkembangan komprehensif, yaitu anak terlibat aktif secara fisik, kognitif, dan spiritual. Rumusan masalah kunci. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan dan dampak kegiatan terpadu ini. Berikut adalah rumusan masalah utama. 1. Pelaksanaan stimulasi. Bagaimana pelaksanaan kegiatan mewarnai dan penerapan bacaan atau hafalan Al-Quran? Yang kedua, integrasi dan stimulasi. Bagaimana stimulasi perkembangan melalui perpaduan mewarnai dan Al-Quran? Yang ketiga, aspek perkembangan. Aspek perkembangan apa saja yang harus distimulasi? Dan keempat, faktor pendukung atau penghambat, yaitu faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.
Manfaat mewarnai, ini pembahasan ya, masuk pembahasan. Manfaat mewarnai, lebih dari sekedar mengisi waktu. Pelaksanaan mewarnai harus terstruktur, namun juga harus menyenangkan bagi anak, dengan pendampingan guru sebagai fasilitator. Manfaatnya sangat luas, yaitu yang pertama, motorik halus, meningkatkan kerja otot tangan dan koordinasi mata, juga tangan, penting untuk perkembangan anak usia dini. Poin kedua yaitu media berekspresi. Cara bagi anak mengungkapkan perasaan, baik perasaan gembira maupun perasaan sedih, terutama pada bidang kosong. Poin ketiga yaitu kognitif dasar, membantu anak mengenal dan membedakan warna, memadukan warna, dan juga berkreasi. Kemudian ada aspek perkembangan yang distimulasi secara holistik. Integrasi mewarnai dan Al-Quran menstimulasi perkembangan anak secara menyeluruh, mencakup 5 aspek utama. Pertama ada fisik motorik, yaitu motorik halus, koordinasi mata, dan juga tangan dalam mewarnai. Yang kedua, ada nilai agama dan moral, yaitu pembiasaan religius, penanaman nilai agama dan moral kepada anak usia dini. Yang ketiga, kognitif, yaitu mengenal warna atau bentuk, konsentrasi, dan juga daya ingat. Yang keempat ada bahasa, yaitu pelafalan bunyi, kemampuan mendengar, dan juga meniru. Dan yang terakhir ada sosial emosional, yaitu mengajarkan tentang sabar, berbagi, menghargai karya, juga berekspresi. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor pendukung dan juga penghambatnya ya. Yang ke-1 ada faktor pendukung, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran kreatif dan religius. Yang ketiga, dukungan dan kolaborasi orang tua. Yang keempat, pemberian reward atau pujian, bintang atau hadiah kepada anak usia dini untuk mengapresiasi hafalan bagi anak-anak. Kemudian ada faktor penghambat, yaitu keterbatasan waktu pembelajaran. Yang kedua, kurangnya variasi metode yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, perbedaan kemampuan dan minat anak. Dan yang keempat, peserta didik mudah jenuh, terutama pada surat yang agak panjang sehingga butuh memotivasi terus-menerus. Dan untuk kesimpulan dan rekomendasi atau saran, yaitu kegiatan mewarnai yang dipadukan dengan bacaan atau hafalan Al-Quran adalah strategi pembelajaran yang relevan dan efektif untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini secara menyeluruh. Kombinasi antara aktivitas kreatif dan pembelajaran religius menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meningkatkan keterlibatan anak, dan menstimulasi aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta nilai agama dan moral secara simultan. Pendekatan ini direkomendasikan untuk diterapkan secara berkelanjutan dalam lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya yang berbasis nilai-nilai keislaman guna mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan tentang stimulasi perkembangan anak usia dini melalui mewarnai dan juga bacaan atau hafalan Al-Quran. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.